terkait dengan perkara yang dilakukan terhadap klien kami di Polda Maluku dan juga di Polisi. Ya, jadi dalam perkara khusus ini adalah tujuan kami ingin meluruskan proses penyidikan dan pemeriksaan yang ada di masing-masing institusi di Maluku maupun di Polres Belu khususnya. Karena pada saat ini memang klien kami ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan surat palsu. Sementara pada dasarnya klien kami merasa tidak pernah membuat surat itu, tidak pernah menggunakan surat tersebut. Intinya sebagai tindakan untuk meluruskan proses penyidikan dan sebagai pengawalan terhadap proses penyidikan agar berjalan dengan baik dan berkeadilan, maka kami sebagai kuasa hukum perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap penetapan status tersangka terhadap klien kami, karena kami merasa penetapan tersangka terhadap klien kami ini menurut kami belum berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Cerita awalnya kasus seperti ini gimana, Pak? Ya, cerita awalnya memang ada pelapor yang melaporkan bahwasanya klien kami menggunakan surat palsu di dalam proses pengurusan tanah yang dibeli secara sah oleh klien kami. Tentu saja ini sangat memprihatinkan bagi klien kami, bagaimana dia juga memiliki alasan hak yang sah berupa SHM, tapi kemudian dilaporkan surat palsu. Ini kan jelas bahwasanya di sini sebenarnya adalah adanya kepentingan administratif di dalam proses penerbitan SHM. Jadi kalau ini ditarik di dalam proses hukum pidana, tentu ini sangat merugikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses meluruskan batas-batas tanah itu, kepentingan atas tanah. Artinya jangan sampai hanya karena permasalahan administrasi atau permasalahan pertanahan yang kental terdata kemudian digeser menjadi permasalahan pidana. Sementara kita tahu korban atau klien kami ini, tersangka ini dengan usia yang lebih lanjut, tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk melakukan surat, kemudian dianggap membuat surat palsu. Pembelian tanahnya di daerah mana dan apa yang sebenarnya disengketakan, maksudnya apa yang salah dari pembelian itu? Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya ada orang yang beranggapan bahwasanya ini adalah batas tanah miliknya dan ini adalah batas milik yang lain. Nah, hanya karena permasalahan pembatasan seperti ini yang sebenarnya banyak koridor-koridor hukum yang bisa kita gunakan, apakah itu restoratif justice, pengembalian batas secara perdata di DP dan sebagainya, tidak dengan menarik prosedur dengan menggunakan surat palsu. Sementara SHM-nya ada, SHM aslinya ada. Kedua belah pihak memiliki SHM asli. Inilah menurut saya kami sesalkan bagaimana kepolisian tidak mengedepankan proses-proses penyelesaian melalui alternatif dispute resolution. Artinya ada restoratif justice, ada pengembalian batas dan sebagainya. Karena menurut catatan itu juga tidak menyelesaikan masalah. Selisihnya berapa banyak? Selisihnya hanya sekitar 3-5 meter saja. Peruntukannya saat ini masih tanah kosong. Dengan adanya sengketa ini kan, dengan adanya sengketa hukum, dengan adanya laporan pidana ini, kedua belah pihak akan dirugikan juga. Ya, inilah saya harap Bapak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, dan kemudian Pak Kapolda maupun Kapolres dari Republik memperhatikan ini, bahwasanya kita harus menyelesaikan masalah itu mencari win-win solution yang terbaik. Karena pemidanaan itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Bang, gitu. kenapa jadi udah jadi DPO, Bang? Kenapa jadi DPO? Ya, itu perlu kami luruskan ya. Klien kami saat ini dalam kondisi yang tidak sehat karena dengan adanya penetapan seperti ini. Ini bukan harapan daripada klien kami, karena pada dasarnya klien kami mengharapkan adanya mediasi yang berkeadilan, begitu. Status DPO yang ditetapkan oleh Polres Belu menurut kami juga sangat kami sesalkan. Karena pada dasarnya kami kooperatif dan saya hadir di sini bersama dengan anaknya menunjukkan bahwasanya kita sebagai warga negara hukum yang baik menggunakan jalur hukum yang benar dan kita juga menunggu prosedur yang baik. Jadi harap semoga dengan adanya gelar diwasidik ini bisa memperbaiki semuanya dan bisa menyelesaikan masalah ini. Bang, apa ada forensik di terkait dengan Ya, ada berbagai macam versi, apakah sudah ada laboratorium forensik atau tidak, tapi saya akan pastikan di dalam proses fasilitas ini ada atau tidak. Jika memang ternyata tidak ada laboratorium forensik, ini justru sangat kaget, Pak, sangat mengecewakan bagi kami. Karena apa? Laboratorium forensik di dalam surat palsu itu sangat penting. Jika itu tidak ada, maka tidak ada yang namanya surat palsu. Bang, mungkin simpulnya ada sudah dibuat. Wah, itu saya kurang bisa konfirmasi. Oh tidak, saya tidak terkonfirmasi.
apakah ada oknum yang terlibat dalam hukum BPN terus Untuk itu pendalaman lebih lanjut. Tapi pada intinya, klien kami, harapan dari klien kami adalah bagaimana perkara ini selesai dengan berkeadilan. Artinya kalau masalah ini adalah sifatnya administratif, ya mari diselesaikan secara administratif, tidak dengan cara pemidanaan seperti itu. tapi apakah artinya sudah bisa rugi dari pihak pelapor kepada itu gimana Pak? Terkait ganti rugi yang isu yang beredar ya, sampai saat ini saya tidak terkonfirmasi, tapi pada dasarnya klien kami, saya mewakili klien kami sebagai kuasa hukum tetap akan mendorong ini untuk diselesaikan secara baik-baik, karena pada dasarnya ini adalah sifatnya administratif, maka kita selesaikan administrasinya dengan baik. Dari awal mediasi itu dilakukan oleh BPN, pelapor dan pelapor, dan hasilnya sampai harus dilakukan. Tidak pernah. Sampai sejauh ini tidak pernah. Artinya tidak pernah ada mediasi. Seharusnya ada mungkin dari Polres atau mungkin dari Polda bisa melakukan upaya konfrontir ya, mendudukan semua pihak untuk mencari solusi yang bijaksana. Belum ada. Dan ini dilakukan. Itulah yang kami sesalkan. Harapan seperti apa nih Pak dengan Ya, harapan kami hasil dari ini adalah satu, bisa menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan mediasi yang lebih lanjut meskipun ada status tersangka, dan kemudian masalah ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik dan berkeadilan dan tidak merugikan kedua pihak. ada kemungkinan minta Pak Presiden Ya, tentunya saya minta Kapolri memperhatikan kasus ini, bahwasanya ada alternatif dispute resolution, artinya penyelesaian masalah tanpa harus menggunakan jalur. Iya. Tapi kata publik gue di zona juga ya. Dia nggak memiliki